Pemirsa, produsen senjata pada Senin 13 Juni memamerkan produk mereka di pameran senjata di luar kota Paris, Perancis. Tapi tidak seperti edisi sebelumnya, pameran tahun ini tanpa kehadiran Rusia yang merupakan eksportir senjata terbesar kedua di dunia. Ruang pameran Eurosatori dipenuhi dengan persenjataan, termasuk tank, kendaraan lapis baja yang dikendalikan dari jarak jauh, perlengkapan anti huru-hara, dan etalase yang penuh dengan senjata dan amunisi dari sekitar 60 negara. Di sebelah stan Ukraina, pabrikan Amerika Serikat Lockheed Martin dengan bangga menampilkan rudal anti-tank Javelin seperti kakak laki-laki yang melindungi adiknya. Senjata itu telah menjadi kunci pertahanan Kiev melawan Rusia sejak Moskow mengirimkan pasukan melintasi perbatasan pada 24 Februari. Dan ketika Perancis menjadi tuan rumah pameran senjata terbesar di dunia untuk pasukan darat, simbolisme tidak hilang pada beberapa dari ribuan orang yang membuat, membeli, dan menggunakan senjata canggih. Namun tidak seperti edisi sebelumnya, pameran tahun ini tanpa kehadiran Rusia, eksportir terbesar kedua di dunia. Sementara pengunjung stan negara-negara Baltik dan kekuatan Eropa Timur meningkat 2 atau 3 kali lipat. Setelah jeda karena pandemi COVID-19, sekitar 1.700 peserta pameran mencari peluang karena kembalinya intensitas tinggi dan konflik antar negara yang berarti negara-negara meninjau kebutuhan dan meningkatnya anggaran pertahanan mereka. We now have a European defense industry which is totally unfitted for the kind of warfare that we see in Ukraine. Just think that the amount of munitions that Ukrainian armed forces are consuming every day, really topples by numbers the amount of quantity that the defense industry is capable to produce even in month in Europe. Presiden Prancis Emmanuel Macron pada pembukaan pameran menyuruhkan kekuatan Eropa untuk belajar dari kesalahan masa lalu mereka dan mengembangkan industri pertahanan di antara mereka sendiri. Beberapa produsen mengatakan ada begitu banyak permintaan, tetapi kapasitasnya tidak cukup, terutama di Eropa yang selama bertahun-tahun bergantung pada luar negeri, terutama perangkat keras Amerika. Kurangnya kapasitas misalnya sangat terasa ketika menyangkut amunisi untuk Ukraina, di mana beberapa penyedia mengatakan mereka tidak dapat memenuhi permintaan hingga 2024 hingga 2025. So, are we going to see a change of scale in the industry sector, or just the capability to produce is actually going to have inputs on the pace of the conflict in Ukraine? And I think that this would be my hypothesis, because Russians are in the same situation. They are not able to produce the amount, the volumes of munitions and tanks and equipment that would allow them to continue on the pace that they started the war. Menyoroti urgensi itu, surat kabar Le Monde pada hari Senin melaporkan bahwa pihak berwenang Prancis sedang mempertimbangkan undang-undang untuk meminta pabrik dan peralatan sipil agar dapat membuat senjata dengan cepat memenuhi tuntutan. Nusantara TV melaporkan.